Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fawaz Alvito dengan nomor NIM 2311004 dari kelas IFB 5A. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Sistem Pakar Penentuan Jenis Budidaya Ikan Air Tawar Berdasarkan Lokasi dan Kualitas Air. Pertama-tama adalah latar belakang. Meskipun Indonesia memiliki potensi sumber daya air yang melimpah, industri budidaya ikan air tawar sering terhambat oleh minimnya pemahaman mengenai parameter kualitas air, misalnya suhu, pH, dan oksigen, serta terbatasnya jumlah ahli perikanan. Nah, untuk mengatasi risiko kegagalan panen akibat masalah ini, dikembangkan sebuah sistem pakar menggunakan metode forward chaining dan ISDLC yang berfungsi untuk menganalisis kondisi air dan lokasi, lalu memberikan rekomendasi jenis ikan yang cocok untuk dibudidayakan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana ide dan pelaksanaan sistem pakar dalam menentukan tipe budidaya ikan air tawar. Yang kedua, bagaimana cara forward chaining diterapkan sebagai mekanisme untuk menarik kesimpulan. Yang ketiga, seberapa penting dan bermanfaat sistem pakar yang dirancang dalam studi ini. Serta apa saja keuntungan dan kekurangan sistem pakar berdasarkan analisis ilmiah. Kemudian tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengkaji gagasan, teknik, dan penerapan sistem pakar dalam kajian ilmiah. Yang kedua, meneliti tingkat ketetapan dan relevansi sistem pakar yang bergantung pada tempat dan kualitas air. Yang ketiga, mengukur kelebihan dan kekurangan penelitian dari sudut pandang ilmiah, serta menyediakan wawasan mengenai sumbangan sistem dalam praktik budidaya ikan di perairan tawar. Selanjutnya, landasan teori. Sistem pakar atau expert system adalah sistem yang bertujuan untuk mentransformasikan pengetahuan manusia ke dalam komputer, sehingga komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Menurut Ephraim Turban, keahlian, inferensi, aturan, dan kemampuan menjelaskan adalah komponen utama sistem pakar. Keahlian adalah suatu kelebihan dalam penguasaan pengetahuan tertentu yang diperoleh melalui pengalaman, pendidikan, atau membaca. Walaupun memiliki banyak keunggulan, sistem pakar juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain, pertama, sulit memperoleh pengetahuan ahli karena tidak semua informasi dapat diperoleh secara langsung dan beberapa keahlian bersifat tacit. Yang kedua, pengembangan sistem yang berkualitas tinggi memerlukan biaya yang besar, baik dari segi waktu, teknologi, maupun keterlibatan pakar. Yang ketiga, sistem pakar tidak dapat dijamin 100% benar, karena basis pengetahuan tidak selalu sempurna, dan keputusan sistem hanya setepat data serta aturan yang diberikan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode inferensi. Yang diterapkan adalah forward chaining, di mana kesimpulan ditarik berdasarkan input pengguna terhadap 26 pertanyaan fakta. Forward chaining adalah teknik penalaran yang bergerak dari pencocokan fakta di sisi kiri atau IF untuk menelusuri solusi dari suatu permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah sistem yang berfungsi sebagai alat konsultasi akurat bagi pembudidaya untuk menentukan jenis ikan air tawar yang sesuai dengan parameter lokasi dan kualitas air. Forward chaining memiliki sejumlah spesifikasi sehingga membedakan dengan program pada umumnya, yaitu yang pertama, perencanaan, kedua, disajikan untuk masa depan, yang ketiga, data memadu, penalaran dari bawah ke atas, yang keempat, bekerja ke depan untuk mendapatkan solusi apa yang menelusuri fakta. Kelima, breadth first search dimudahkan. Yang keenam, antecedent. Yang ketujuh, menentukan pelacakan. Dan yang terakhir, penjelasan tidak difasilitasi. Selanjutnya hasil. Pada gambar 1, ini adalah halaman login admin. Pada gambar 2 adalah halaman utama admin. Pada gambar 3 adalah halaman utama pengguna.
Pada gambar 4 adalah halaman konsultasi dan pada gambar terakhir adalah hasil analisa sistem. Terakhir, kesimpulan. Berdasarkan rangkaian penelitian yang telah dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, implementasi metode inferensi sistem ini menerapkan metode forward chaining yang bekerja dengan memproses fakta-fakta kondisi budidaya yang diinputkan oleh pengguna. Melalui mekanisme pencocokan aturan atau rule matching terhadap basis pengetahuan, sistem menarik kesimpulan untuk merekomendasikan jenis ikan yang paling sesuai dengan kondisi lokasi. Selain itu, sistem juga menyajikan solusi teknis terkait penanganan dan pemeliharaan ikan tersebut. Yang kedua, metodologi pengembangan perancangan sistem pakar ini mengacu pada kerangka kerja Expert System Development Life Cycle atau ESDLC. Proses pengembangan dilakukan secara terstruktur melalui beberapa tahapan utama, yaitu yang pertama ada penilaian atau assessment, mencakup identifikasi masalah dan analisis kebutuhan pengguna. Yang kedua, akuisisi pengetahuan, penyusunan fakta menggunakan representasi decision tree. Yang ketiga, desain dan implementasi, perancangan arsitektur sistem. Yang keempat, pengujian dan dokumentasi, validasi sistem dan pencatatan hasil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.